with notifications on. Baik, perkenalkan, nama saya Asfat Aldiariandi Adunin, 203-2001-0025, kelas B semester 2, mata kuliah Sejarah Gereja Umum 2, Prodi Sosiologi Agama. Baik, langsung saja kepada materi. Poin yang pertama, pertemuan kali ini membahas tentang sejarah gereja di Asia pada periode ke-1 sampai abad ke-6. Maksud umum gereja lama menurut Van den Ende, istilah lama dalam sejarah gereja Asia lama digunakan dalam 3 kategori. Yang pertama, untuk membedakan sejarah gereja di Asia pada zaman pertama dengan gereja-gereja yang muncul akibat dari adanya usaha pekaran Injil orang Barat. Zaman gereja Asia lama dihitung sampai dengan tahun 1400 karena terdapat kesinambungan dalam sejarah gereja Asia selama periode itu. Istilah lama ini digunakan untuk menyeratkan periode sampai sekitar abad ke-6. Dalam istilah gereja Asia lama, pengertian Asia tidak bersifat wilayah geografis semata. Pengertian lama dimaksudkan sebagai wilayah Asia yang termaksud kepada wilayah yang tidak dominan pengaruh budaya Helenistis menyangkut bahasa, budaya, dan bahasa Asia tidak sama dengan batas wilayah kekuasaan Romawi. Sejarah umum gereja lama terbagi dalam dua fase. Fase yang pertama, fase ini berlangsung sampai masa abad ke-5 di mana gereja masih dalam wilayah kekuasaan Kaisaran Romawi. Puncaknya sampai tahun 3311. Identifikasi terdapat keadaan gereja masa ini pada tahap awal selama di dalam kerajaan Parthia yang kemudian berubah menjadi Persia. Gereja mengalami dan sikap penghambatan itu bersifat insidental. Lokal sumber penghambatan berasal dari tokoh-tokoh agama Zoroaster atau Magions. Negara tidak mengambil prakarsa dalam penghambatan ini. Tahap yang kedua dimulai tahun 226 masa pengetahuan kerajaan Parthia menjadi Persia. Masa ini Persia mengalami kebangunan nasional. Agama Zoroaster menjadi agama negara, agama Kristen dihambat secara sistem, dan penghambatan ini berlangsung di seluruh wilayah Persia. Fase yang kedua terjadi pada tahun 410 sampai 424. Masa gereja ini berhasil menemukan jalan keluar dari penghambatan politis, dan tahun 410 gereja mencapai suatu persetujuan dengan negara persetujuan itulah negara yang pertama. Negara mengakui gereja sebagai persekutuan yang sah dan hak-hak kewajiban tertentu. Uskup Agung Seleucus Stephenson
ibu kota kerajaan Persia, yang telah mengambil gelar atau Katolikos. Diakui sebagai kepala persekutuan Kristen, ia bertanggung jawab terhadap sah atas kelakuan anggota-anggota persekutuan Kristen dalam satu hal, kebebasan beragama bagi orang Kristen dibatasi. Mereka tidak boleh berusaha membujuk orang lain mengikut agama Softeran agar masuk menjadi Kristen. Kalau ini terjadi, maka hukuman mati diadakan. Tahun 424 gereja Persia melepaskan diri dari gereja Barat pusat Romawi secara yurdi. Poin yang kedua, gereja Barat menyebarkan Injil di Asia. Misi Katolik di Asia. Pada abad ke-15 muncul zaman baru di Eropa, pencerahan yang membawa perubahan kebudayaan, kemajuan teknologi, dan kerohanian di Eropa. Berbagai penemuan naskah kuno dari Yunani dan Eropa menimbulkan semangat baru untuk mempelajari sejarah dan sastra kuno untuk menciptakan sesuatu yang baru. Penemuan terpenting pada saat itu adalah percetakan yang membuka jalan bagi penyebaran ilmu dan komunikasi. Munculnya semangat besar untuk menjelajahi dunia dan memperluas wilayah kekuasaan. Munculnya semangat baru untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, akan tetapi pekabaran Injil selalu dikaitkan dengan wilayah jajahan, sehingga kemudian pekabaran Injil ini dianggap sama dengan imperialisme. Kekristenan yang dibawa oleh gereja Barat bersangkut paut dengan imperialisme. Pedagang membawa peran di tangan kanan dan salib di tangan kiri. Tujuan Portugis bukan menjajah, melainkan berdagang. Mereka mendirikan tenda, mereka mendirikan banteng sebagai pusat perdagangan di beberapa wilayah pantai Asia dan memperoleh izin resmi dari raja atau penguasa setempat untuk berdagang di wilayah tersebut. Misi Protestan. Gereja-gereja Protestan di Eropa lebih lambat daripada gereja-gereja Katolik Roma dalam menerima tugas perkembangan Injil ke seluruh dunia. Pada masa reformasi, gereja-gereja Protestan baru bertumbuh menghadapi perjuangan yang cukup berat untuk memisahkan diri dari gereja Romawi Katolik. Gereja Protestan saat itu mengambil sikap bertahan sambil mengembangkan teologi dan struktur gerejawi. Konsep gereja negara lebih memprioritaskan di dalam negeri Eropa daripada masih keluar. Kecenderungan tersebut diperkuat oleh penulis-penulis seperti Johann
Gordon yang menganggap amanah agung Matius pasal 28 ayat 16-20 sudah digenapi pada zaman Rasuli. Pada abad ke-17, Inggris dan Belanda mulai menjajah bukan sebagai negara tetapi melalui perusahaan perkapalan. Perusahaan Inggris bernama East India Company 1600 yang bergadang di India dan George Reveningade Oats Industry Company 1602 mengambil alih banyak tempat perkembangan Portugis termasuk Malaka dan pulau-pulau Malaka, Batavia di Jawa, Sri Lanka. Poin yang ketiga, misi Protestan dan perkembangan gereja di India. Kekristenan dan kolonialisme. Di India terdapat berbagai suku, bangsa, dan bahasa dengan sejumlah besar penduduk, namun golongan minoritas beragama Islam cukup besar dan pengaruh secara politis di wilayah Kekaisaran Mughal. Kekaisaran tersebut menguasai hampir seluruh India. Selain itu ada juga golongan minoritas lain yakni Buddha dan Sikh. Agama penteistik yang berasal dari abad 15 di kawasan Punjabi. Orang Kristen di India terdiri dari golongan. Yang pertama, Gereja Katolik Roma hasil penginjilan Portugis abad ke-19 yang berpusat di Goa dan Pantai Parafa. Yang kedua, orang Kristen Syria, Gereja Martoma di Kerala, India Selatan. Gereja Kristen di India Selatan hasil penginjilan. Poin yang keempat, sejarah gereja di Asia, misi Protestan dan perkembangan gereja di Cina. Robert Morrison, kekristenan di Cina sulit berakar dalam kebudayaan Cina karena filsafat Konghucu maupun agama Buddha sudah mendarah daging. Negara Cina juga menutup diri dari segala pengaruh luar. Pada tahun 1800, orang Cina dilarang mengajarkan bahasa Cina kepada orang asing. Penerbit buku-buku Kristen Cina juga dilarang. Pedagang asing hanya berisi kawa dan di Canton. Pada tahun 1813, William Milne tiba di Canton. Ia mengalami kesulitan tinggal di Cina sehingga akhirnya ia pindah ke Malaka pada tahun 1818 dengan tujuan agar orang-orang Cina dan orang-orang Barat saling mengerti dan saling mengetahui kebudayaan masing-masing. Hingga tahun 1833
orang sudah tamat dari sekolah tersebut dan 15 diantara menjadi Kristen. Liang Fa merupakan orang Cina pertama yang dibaptis tahun 1815. Liang Fa membantu Horizon secara sembunyi-sembunyi mencetak Alkitab dalam bahasa Cina tahun 1823. Liang Fa dibaptis menjadi pendeta gereja kekristenan dan imperialisme. Pada abad ke-19, Cina terpaksa membuka diri terhadap negara-negara barat. Pengaruh barat menjadi besar di Cina meskipun Cina tidak diperintah langsung oleh barat. Akibatnya semakin besar pengaruh barat di Cina, maka orang Cina semakin benci dengan orang barat. Citi mendapat dan menemukan rumah sakit di kota Ningpo. Tahun 2860, Taylor dan istrinya terpaksa pulang ke Inggris karena kesehatannya terganggu. Tahun 1865, Taylor mendirikan China In Mission yang menjadi lembaga misi Protestan di Cina. Ia berusaha menyesuaikan diri dengan masyarakat Cina dan juga mendirikan gereja Asu Cina. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.